Printer 3D yang cuma bisa cetak satu warna seperti ini mungkin sudah biasa kita lihat. Tapi kalau cetak dengan beberapa warna bersamaan seperti ini, nah ini mungkin bakalan jadi lebih seru nih. Untuk itu mari kita unboxing dan bahas printer 3D-nya di video ini. Printer 3D yang akan kita unboxing kali ini adalah Bambu Lab A1 Mini Combo. Sebuah printer 3D yang bisa kita pasangkan 4 filamen berbeda sekaligus. Kalau kita lihat di data produknya di websitenya ini, printer ini tuh sudah full auto kalibrasi teman-teman. Nah, seperti apa itu ya? Jadi kita itu tidak ada memerlukan untuk pengaturan secara manual. Semuanya serba otomatis. Tentunya sebelum mulai saya harus merakit printer 3D ini kan. Tapi ternyata enggak teman-teman. Setelah saya mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus, printer 3D ini ternyata sudah sepenuhnya terakit. Saya cuma perlu melepaskan busa-busa penahan dan juga memasang selang filamennya. Sepintas saya merasa seperti sedang memegang peralatan medis. Karena build quality-nya dari rangka sampai casing ini berbeda dari printer 3D yang pernah saya gunakan sebelumnya. Bagian X-axis, Y-axis, dan Z-axis saya nggak usah ngerakit lagi karena sudah terakit sepenuhnya. Dan ini tampilannya keren banget teman-teman. Bagus banget. Di bagian bednya di sini sudah menggunakan magnetic bed yang tentunya di sini akan mempermudah kita untuk mencopot objek 3D yang sudah di print nantinya ya. Karena kan bisa dibengkokin gitu. Terus di sini ada kameranya teman-teman. Di bagian samping dari printernya ini di bagian bawahnya itu ada kameranya dan juga lengkap dengan lampu senter. Ini berfungsi untuk biar bisa kita monitoring melalui HP atau di aplikasi gitu ya. Nah seperti itu aja bagian-bagian yang sudah saya keluarkan dari kardus. Ada AMS light yang itu untuk gantungan filamennya dan juga printer itu sendiri. Tanpa adaptor karena langsung ke colokan listrik PLN. Dan untuk filamennya nanti dimasukkan ke 4 lubang seperti ini. Dan tentunya itu akan otomatis dipilih sama si printernya. Nah untuk AMS light-nya sendiri, di sini tuh ada motornya di bagian dalamnya dan juga ada nomor-nomornya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Filamen 1 warna apa nih, 2 warna apa nih kayak gitu ya. Untuk instalasi kabel AMS LED-nya juga simple banget. Kabelnya colokannya kecil kayak gini. Ada 4 konektor gitu ya dalam satu kotak seperti ini. Dan kita colokkan di bagian samping dari printernya. Di sini saya nggak tahu, ada konektor nganggur lagi satu. Saya nggak tahu buat apa ya. Dan untuk AMS LED-nya sebelum memasang filamen, itu kita pasang dulu holdernya seperti ini ya. Ini yang bertugas untuk menjepit si filamen nanti biar nggak jatuh. Karena beda dengan filamen holder printer-printer sebelumnya. Ini tuh dia pakai sistem jepit gitu. Jadi ini nggak mungkin bakalan ketuker ya. Ada warnanya teman-teman. Dan tentunya benda lumrah yang dikasih ke kita sebagai pembeli untuk 3D printer yaitu adalah tools-tools seperti ini. Jadi ini lumrah banget ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau kita dikasih obeng segala macam seperti ini. Nah di sini mungkin saya agak kaget karena di bednya sendiri ada pembersih nozzle-nya berupa karet silikon dan juga di bagian ujung sini kita harus pasang kayak apa ya, pembersih ujung nozzle-nya. Jadi ada berbagai tingkatan pembersih ujung nozzle teman-teman. Ada berupa seperti pemotong ini, ada yang silikon tadi gitu ya. Dan sebelum menyalakan, saya coba dulu apakah X, Y, dan Z-nya itu bergerak secara bebas. Barulah saya menyalakan 3D printernya. Di sini teman-teman gak usah khawatir karena pada saat kita menyalakan di LCD-nya touchscreen ini sudah dipandu untuk kita harus ngapain nih pada saat pertama kali menyalakan. Dan ternyata pada saat saya menyalakan, dia tuh secara otomatis mengkalibrasi getaran-getaran atau noise dari motornya sendiri. Sehingga diharapkan itu mungkin biar nggak ada ghosting pada saat mencetak objek 3D ya.
Bukan ghosting pacaran ya, tapi ghosting hasil cetakan 3D printnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, mungkin ini sekitar 15 menitan teman-teman ya. Karena di berbagai kecepatan dan di berbagai aksis dia mencoba untuk mengkalibrasi. Untuk proses cetaknya pun juga gampang. Kita tinggal pilih objek yang ada di printernya. Terus pembersihnya dia membersihkan ujung nozzle. Dan langkah selanjutnya dia akan mengkalibrasi atau meleveling bed. Nah, ini penting banget. Leveling bednya di sini sudah otomatis dan saya kaget dia menekan-nekan ujung nozzle-nya teman-teman, bukan pakai sensor. Jadi ujung nozzle-nya itu dibersihkan, terus ditekan-tekan ke bed. Itu saya agak kaget, wah apa nggak buntu nanti ya. Tapi begitulah proses untuk leveling bednya teman-teman. Dia kayak pakai sensor tekanan deh. Dan leveling bednya bagus banget, bener-bener datar teman-teman. Pada saat mengeprint pun itu saya nggak kalah kaget karena ini benar-benar kecepatan aslinya teman-teman. Ini standar dari pabriknya. Saya kan ngeprint file yang ada di dalam printernya. Ini saya contohin ya. Ini ngeprintnya kecepatan standar dari mereka. Saya goyang-goyangin tangan maksudnya biar tahu bahwa saya nggak ada ngecepatin video gitu ya. Ini speed standarnya. Jadi mungkin bisa kita buat lebih cepat lagi teman-teman. Ini saya coba ngeprint benci atau kapal-kapalan gitu ya, yang ada filenya di dalam printernya. Saya agak kaget, kecepatannya tinggi banget, tapi getarannya benar-benar minim. Tentunya ini setelah kalibrasi teman-teman ya. Tadi pada saat kalibrasi sebelum di off kan kalibrasinya itu dia getarannya cukup besar dan suaranya juga agak bising. Tapi ini sudah nggak ada bising-bisingnya. Dan notifikasi atau indikator filamen yang digunakan pun juga terlihat sangat jelas di bagian AMS light-nya. Jadi kita tahu filamen mana nih yang akan disedot oleh si printernya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat getarannya ya cukup minim dengan kecepatan seperti itu teman-teman ya. Dan hasil printnya pun minim banget, ada rambut-rambut halus. Teman-teman bisa lihat ini adalah hasil cetak dengan kecepatan yang tinggi tadi. Kalau saya lihat ini akselerasinya tinggi banget sampai 6000 kalau nggak salah. Terus travelnya itu di 700 mm per second. Dan kecepatan infillnya itu di 300 mm per second. Itu udah termasuk tinggi banget. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat di printer saya ini yang sebelumnya, kecepatannya sama ya, tapi hasilnya berbeda teman-teman. Padahal merek filamennya sama gitu ya. Jadi si bambu ini kayaknya bisa dipercepat lagi deh. Dengan hasil yang tadi itu masih mulus banget. Nah, mungkin teman-teman bertanya gimana caranya sih ganti warna gitu ya. Di sini teman-teman harus aktifkan use AMS gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih warna yang tersedia di AMS light-nya. Misalkan saya pilih warna 4, maka dia akan mengaktifkan atau menarik filamen yang ada di titik nomor 4 gitu teman-teman. Terus bagaimana kalau objeknya itu warnanya kompleks banget, nggak sekedar monokrom yang kita ganti-ganti gitu ya, tapi berwarna-warni seperti ini. Nah, ini kan ada 4 warna berbeda nih, kuning, hijau, putih, dan juga hitam. Nah, contohnya ini, saya nggak contohin caranya gambar ya, kita yang sudah jadi aja. Kita buka aplikasi bawaan dari Bambu, yaitu namanya Bambu Studio. Kita open filenya. Maka di Bambu Studio itu teman-teman sebenarnya bisa dengan leluasa memilih bagian mana dengan warna apa gitu. Settingan seperti itu tuh, nah ini ya. Pertama-tama tentunya kita harus pilih printer yang kita gunakan. Nah, settingannya itu ada di sini. Jadi kita pilih yang A1 mini. Terus kita bisa lihat di sini ada angka 1, 2, 3, 4 di bagian bawah pemilihan printer tadi ya. Nah, ini tuh gunanya ya ada kaitannya dengan AMS light tadi. Kita pilih angka 1, kita pilih warna yang tersedia gitu. Nah, kebetulan di sini ada hijau terang, hijau gelap, grey, dan juga pink sebenarnya nomor 4 itu ya. Misalkan saya pilih warna yang inilah. Jadi
naganya ini agak aneh ya. Terus warna 2 saya pilih warna yang pink, ini sebenarnya pink warnanya. Terus hitam saya pilih grey. Nah, jadi kita harus menyediakan banyak warna biar mungkin objek 3D-nya lebih bagus gitu teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bingung warnanya apa aja sih yang tersedia. Jadi pada saat pembelian printer ini tuh kita dikasih palet warna kayak gini ya. Ini warna yang tersedia merek Bambu. Teman-teman nggak harus beli filamen merek Bambu sih sebenarnya, tapi Bambu sendiri ini kan menyediakan ini loh warna saya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi pada saat ingin membeli warna-warna yang tersedia gitu ya. Ini ada banyak banget, gradasi warnanya cakep banget. Jadi nggak kontras gitu ya, tiba-tiba dari warna A pindah ke B gitu. Nah, setelah itu di sini kita bisa atur kalau teman-teman mau. Tapi kalau saya pribadi pada saat pertama kali nerima, kayaknya pilih settingan yang standar deh. Jadi pilih settingan yang standar pun saya nggak ada rubah-rubah di sini teman-teman. Apalagi kalau kita hidupkan yang advance gitu ya. Di sini bakalan tambah banyak lagi settingan. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali, saya sarankan jangan masuk ke advance dulu. Jadi dinonaktifkan aja, terus nggak ada dirubah dan kita tinggal lanjut ke bagian preview. Pada saat kita klik preview, di sini software ini akan men-slice per layernya untuk bisa nanti diterjemahkan biar bisa dimengerti oleh si printer gitu. Nah, kebetulan di sini ada notifikasi warna orange yang mengatakan bahwa ini objek yang kamu mau print nih ada bagian yang melayang nih. Jadi kalau di print nanti bakalan jatuh. Oke, kalau ada yang seperti itu, teman-teman tinggal balik ke langkah yang awal, terus aktifkan bagian support. Nah, support ini bertujuan untuk menjaga bagian yang tadi dibilang jatuh kalau dicetak gitu ya. Dan kita lanjutkan proses yang sama, mengklik preview. Maka di sini teman-teman akan melihat support yang tadi saya maksud. Nah, support yang saya maksud itu ternyata di sini adalah memegang tanduknya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Support ini nanti bisa dengan mudah kita potek atau kita patahin pada saat sudah selesai mencetak. Jadi fungsinya cuma untuk megangin tanduk itu aja. Pada saat sudah selesai ya dengan mudah kita bisa lepas dari objek utama. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat data berapa meter sih filamen yang kita akan habiskan, filamen 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kalau sudah selesai kita tinggal klik print plate. Nah, di sini ada settingan lagi nih. Kita mau aktifin kalibrasi, kita mau aktifin mungkin kameranya itu. Kameranya untuk time lapse ya. Kita bisa aktifin teman-teman. Mungkin teman-teman bingung time lapse itu seperti apa ya. Kita lihat. Jadi ini adalah contoh time lapse yang dihasilkan oleh kamera dari Bambu Lab. Ya nggak terlalu bagus, cuman cocok untuk kita lihat prosesnya kayak gimana ngeprintnya. Kalau sudah kita klik send, maka data ini akan terkirim ke printer. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama kalau nggak punya komputer. Pakai HP yang terkoneksi WiFi dengan satu jaringan dengan printernya. Kita juga bisa melihat kondisi printernya melalui kamera seperti ini. Atau kita mau mencetak objek 3D yang ada di library online gitu ya. Ada banyak banget. Banyak banget, ribuan objek 3D bisa kita print secara gratis di sini. Jadi misalkan seperti ini. Kita tinggal pilih salah satu gambar gitu ya. Terus kita tinggal prepare to print. Maka datanya akan terkirim ke printer dan dicetak sesuai dengan objek yang kita pilih. Tentunya di sini tetap kita bisa pilih warna apa yang kita mau, filamen di bagian mana yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Kita juga tetap bisa mengaktifkan untuk time lapse-nya teman-teman ya. Nah, karena bednya menggunakan magnetik, di sini saya dengan mudah bisa melepas objek 3D-nya. Berbeda kalau kita menggunakan bed yang dari kaca, jadi agak susah banget. Dan bahkan kacanya pernah saya sampai pecah. Bener. Nah, untuk mengganti filamen, di sini nggak ribet-ribet banget. Jadi kita tinggal tarik filamen yang lama gitu ya.
kita bisa gulung. Bahkan di printernya ada menu untuk unload dan load juga. Pada saat kita sudah selesai mencopot, misalkan ini filamen yang hijau terang ini saya ganti dengan filamen yang hitam gitu ya. Pada saat nanti filamennya saya masukkan, maka si AMS ini akan otomatis menarik filamen yang baru tanpa kita harus menyeting apapun gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat filamen yang baru saja saya masukkan itu ditarik secara otomatis. Kita nggak usah ngapa-ngapain lagi, semua serba otomatis. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya gimana caranya dia ganti filamen. Nah, itu kan ada 4 tuh. Caranya adalah dengan dipotong. Ini alat pemotongnya teman-teman. Jadi filamen sebelumnya dipotong, terus ditarik ke atas, dan terus didorong filamen yang baru. Nah, ditarik di atas tuh sebenarnya kelihatan sih. Jadi dia ada jarak, space gitu, biar nggak nabrak antar filamen satu dengan filamen satunya gitu. Ini kelihatan jaraknya ya. Nah, hal lain yang saya kagetin adalah kabel ke nozzle-nya itu kecil banget. Ini kabelnya kecil banget teman-teman. Dan di sana tuh sudah berisi kabel untuk heater, kabel untuk sensor-sensor ya, sensor untuk flow filamennya. Itu kabelnya kecil banget. Dan mencetak objek warna-warni dengan jumlah yang lebih dari 1 atau banyak itu nggak masalah dengan Bambu Lab A1 mini combo ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, dengan sangat mudah saya bisa mencopot si objek 3D ini. Dan hasilnya pun walaupun dengan banyak pieces gitu ya, dia nggak ada rambut-rambut halus atau stringing gitu ya. Ini adalah settingan standar dari printernya. Saya nggak ada ngerubah-ngerubah lagi teman-teman. Bener-bener halus. Untuk suaranya, ini adalah suara asli langsung rekaman dari HP saya tanpa saya kecilin volumenya. Ini saya tes ya. Ini suara aslinya. Bandingkan dengan suara pada saat saya ini mengetok meja ya sekarang. Nah itu. Ini benar-benar sepi banget teman-teman. Jadi ditaruh di dalam ruangan tuh masih aman, nggak berisik. Nah di sini saya coba untuk ngeprint sesuatu yang warnanya itu di layer yang sama. Kalau saya ngeprint patung kan kayaknya buang-buang filamen banyak banget ya. Di sini saya akan coba ngeprint gantungan kunci yang di satu layernya itu terdapat beberapa warna bersamaan. Ternyata di sini dia akan mengeprint garis pinggirnya. Saya mikir dia kayak menggambar. Pertama dia nulis garisnya, setelah garis pinggirnya ada terus dia ngasih warna gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap dia mengganti warna itu dia akan membuang dulu warna awal gitu ya di pojokan gitu. Nah itu tujuannya agar pada saat dia menulis atau menggambar itu nggak belepotan teman-teman. Dan filamen yang ada di dalam nozzle itu memang benar-benar sudah siap untuk ditulis gitu. Maka dia nulis di pinggir untuk ya buang-buang filamen lah. Setelah selesai teman-teman bisa lihat, ini lagi-lagi dengan mudah bisa kita copot ya dengan melengkungkan magnetic bednya seperti ini. Dan objek 3D-nya pun sudah copot. Ini mantap banget. Sebenarnya Wall-E warnanya nggak gini ya, karena filamennya cuma ada warna ini aja. Jadi ya saya berusaha untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa kita bisa cetak benda berwarna seperti ini. Patung bisa, yang datar seperti ini bisa juga. Ada banyak kemungkinan teman-teman ya. Nah karena saya bergerak di bidang elektronika yang ada pakai casingnya, tentunya printer ini sangat membantu saya. Jadi pada saat ada orang mungkin order, beli bisa nggak pesan casing yang warna ini? Bisa nggak pesan casing warna itu kan agak kesulitan saya untuk mengganti filamen kalau orang minta warna yang beda-beda gitu ya. Tapi dengan adanya printer ini ya nggak usah sampai nyopot filamen teman-teman, tinggal pilih aja di printernya atau di softwarenya. Ini hasilnya pun pada saat kecepatan tinggi juga nggak bikin rusak teman-teman ya. Dan yang saya senang itu tekstur di bagian bawah bednya itu nempel di objek yang kita print. Ini bagus banget, nggak cuma lurus mengkilap kalau kita pakai kaca gitu kan. Ini ada teksturnya.
Dan tentunya ini akan menghemat waktu saya pada saat mencetak casing produk. Ini untuk hasil yang tadi, cone-nya. Buat miniatur, make-up untuk arsitek kayaknya bagus nih karena bisa berwarna gitu kan. Terus ini benci yang menggunakan 3 warna berbeda sekaligus. Jadi 3 filamen berbeda, ngeprint dengan satu objek itu masih aman teman-teman ya. Apalagi kalau ngeprint cuma satu warna monokrom seperti ini. Kecepatan tinggi, tetap halus, gak ada ghostingnya. Oke teman-teman, gimana menurut teman-teman dengan kecepatan mini combo yang saya sudah unboxing dengan hasil yang sangat bagus? Itu harganya nggak terlalu mahal teman-teman. Link pembeliannya ada di keterangan video, silahkan cek langsung aja. Ini saya nggak impor dari luar ya, ini penjualnya ini ada di Indonesia teman-teman. Jadi tenang aja. Oke, mungkin sekian dulu video review saya. Silahkan cek kalau yang tertarik di keterangan video. Sampai jumpa di video selanjutnya.